Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu, ya buat kamu yang sedang menonton video ini. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat datang di Ritsarla Hilari, channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Kamu mau sukses? Ya silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Nah, di video kali ini kita akan cari tahu nih tentang bisnis UMKM. Dan untuk edisi kali ini kita akan kupas dan cari tahu tentang bisnis frozen food teman-teman. Bagaimana mulai dari legalitasnya, kelebihannya, manfaat, tipsnya, kemudian registrasi pangan olahan frozen food bagi UMKM. Karena itu teman-teman, silahkan tonton dan simak videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Karena itu kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Lainnya terlihat ramai sedang membeli berbagai jenis frozen food atau makanan olahan beku yang tersedia. Menurut kepala toko, dalam sehari setidaknya 2.000 pengunjung berbelanja beragam nugget, sosis, dan daging olahan beku lainnya yang terbagi ke dalam lebih dari 100 merek. Toko ini dirintis sejak 2003 dan telah memiliki 25 cabang di sekitar Bandung Raya. Sejak awal kunci bisnisnya adalah tidak mengambil untung yang besar. Maksimal hanya 10% dari setiap produk yang laku terjual. Toko ini lebih menekankan pada jumlah produk yang laku. Warung frozen food yang berada di Komplek Pasir Bogor, Rancasari, Kota Bandung ini dikelola oleh Bima. Ia membuka warung frozen food di rumahnya karena melihat di kawasan perumahan itu hanya ada warung-warung biasa dan tidak khusus menjual frozen food. Dalam sehari, omset yang didapatnya antara 1 hingga 1,5 juta rupiah. Kentang goreng, bakso, daging olahan, dan nugget adalah jenis yang paling laris. Ketika memulai usaha ini, dia harus membeli 2 freezer berkapasitas 500 liter. Biayanya untuk 2 freezer ini plus 1 showcase ini, biayanya per bulan antara 400.000 lah. Untuk biaya listriknya 400.000. Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Mediani Fisika Putri, saat ini bisnis frozen food sedang naik daun. Terutama di saat pandemi, saat permintaan makanan yang tahan lama dan praktis meningkat. Namun persaingannya pun ketat. Selain banyak frozen food lokal, di pasaran terdapat beragam juga frozen food impor. Karena itu, kunci keberhasilan bisnis frozen food bukan di harga yang bersaing, tapi di kualitas produk. Nah itu teman-teman video dari bisnis frozen food yang ada teman-teman. Kita masuk ke pengantar terlebih dahulu. Makanan beku atau frozen food ini semakin diminati konsumen karena praktis disajikan dan dikonsumsi sebagai lauk serta cemilan. Tingginya permintaan ini tentu membuka peluang usaha frozen food bagi sahabat wirausaha nih yang tertarik menggeluti bisnis tersebut. Dikarenakan proses produksi frozen food ini melibatkan penggunaan bahan-bahan makanan tambahan dan juga alat produksi pengolahan makanan. Maka sahabat wirausaha perlu melengkapi izin usaha dan izin edar agar konsumen merasa yakin karena produk sudah terjamin legalitas dan juga terjamin keamanan pangannya teman-teman. Nah kemudian kita tahu bahwa sekitar bulan Oktober 2021 beredar pemberitaan di media sosial terkait perizinan produk frozen food ini. Saat itu pelaku usaha mendapatkan pemanggilan dari aparat penegak hukum. Pemberitaan ini sungguh membuat resah dan gelisah para pelaku usaha pemula frozen food. Kemudian Badan POM kemudian mengeluarkan klarifikasinya bahwa ketentuan-ketentuan perizinan pangan olahan yang disimpan beku, termasuk di dalamnya terkait informasi perizinan produk frozen food siap saji. Nah kita kutip dari Kompas di mana warganet di media sosial memperbincangkan viralnya pengakuan penjual frozen food atau makanan beku yang dikenai denda teman-teman. Nah apa sih frozen food itu? Jadi frozen food itu adalah makanan olahan pangan yang menggunakan proses pembekuan dalam proses produksinya, di mana pelaku usaha itu harus bisa mempertahankan titik beku produknya minimal suhu minus 18 derajat Celcius sepanjang rantai distribusi dan juga penyimpanannya. Contoh produknya antara lain ini ayam, es
es krim, nugget, bakso, dan masih banyak lainnya. Dimana proses ini pada suhu beku ini merupakan salah satu metode untuk memperpanjang masa simpan produk karena menghambat pertumbuhan mikroba, reaksi enzimatis dan kimiawi agar produk tetap aman dan bermutu teman-teman. Kemudian memenuhi cara PPOB teman-teman. Nah, frozen food ini adalah makanan yang sudah melalui proses pengawetan dengan cara merubah seluruh kandungan air yang terdapat di dalamnya menjadi es. Proses itu menyebabkan kandungan mikrobiologi dan enzim menjadi terhambat sehingga makanan menjadi lebih tahan lama. Secara umum, frozen food mengacu pada berbagai jenis makanan yang sudah melewati proses pengolahan sehingga terjadi perubahan bentuk dan proses pembekuan teman-teman. Salah satu alasan mengapa frozen food begitu diminati adalah sangat praktis dalam pembuatannya teman-teman. Apalagi ditambah kemarin adanya pandemi COVID benar-benar menaikkan dari pamor bisnis frozen food ini teman-teman. Nah, apa aja sih contohnya? Yang pertama adalah macam-macam frozen food di Indonesia itu bisa dikatakan nugget teman-teman. Nugget ini merupakan rajanya produk frozen food karena nugget sendiri diolah dari daging yang digiling lalu dicampur dengan tepung dan berbagai bumbu tambahan lainnya. Lalu adonan tersebut dikukus dan dicetak sampai dibalut dengan tepung roti. Terakhir, nugget digoreng dan dibekukan untuk sampai dijual. Bahan dasarnya pun ini ada daging ayam, daging sapi. Akan tetapi saat ini sudah banyak variasi nugget yang lainnya beredar di pasaran seperti nugget tahu, nugget ikan, tempe, udang, sayuran, dan masih banyak lainnya teman-teman. Pasti teman-teman sudah coba nugget, sudah tahu juga. Nah, yang kedua adalah sosis. Jadi selain nugget ini, sosis juga ini merupakan salah satu produk frozen food yang cukup populer di Indonesia. Bahannya juga sama dengan nugget, yakni olahan daging yang dibentuk bulat memanjang. Penyajiannya pun bisa bermacam-macam, mulai dari digoreng, dibakar, dipanggang, atau bahan campuran pada sayur dan tumisan. Selanjutnya adalah bakso teman-teman, yang pastinya masyarakat Indonesia kalian sudah tahu makanan bakso ini. Dulu, jika bakso itu sering dijual dalam makanan langsung, maka kini produk tersebut dapat dijual dalam bentuk frozen food teman-teman. Jadi sudah ada bakso frozen food teman-teman. Nah, kemudian yang keempat adalah fish stick, di mana makanan frozen food seperti fish stick ini juga tengah populer dalam jajanan makanan kekinian saat ini. Sesuai dengan namanya, fish stick ini menggunakan bahan baku daging ikan, khususnya ikan tenggiri dan ikan kakap. Daging tersebut dipotong-potong sesuai ukuran tanpa menggunakan campuran atau bahan lainnya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tempura. Untuk kamu yang belum tahu nih ya, tempura adalah produk makanan yang berasal dari negara Jepang, di mana bahan dasar tempura ini berasal dari filet daging ikan, udang, maupun sayuran. Produk yang satu ini diolah sebagai frozen food dan proses pembuatannya sedikit berbeda dengan nugget teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah siomay teman-teman. Wah, pasti pada kenal nih. Jadi bagi masyarakat Jawa Barat, siomay ini merupakan jenis makanan yang sering ditemukan pada bakso tahu. Akan tetapi makanan ini juga banyak dijual dalam bentuk frozen food seperti sekarang ini teman-teman. Siomay juga ini dibuat menggunakan bahan dasar daging ikan yang sudah digiling. Selanjutnya ada makanan itu empek-empek, di mana empek-empek ini merupakan salah satu produk makanan yang khas dari Palembang dan sudah terkenal di tanah air teman-teman. Nah, meskipun terlihat praktis, namun empek versi frozen food ini perlu menggunakan trik khusus teman-teman agar bisa bertahan lama. Jadi perlu membungkusnya dengan tepung terigu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi frozen food yaitu risol teman-teman. Jadi tidak hanya menggunakan bahan baku daging saja, yaitu bisa juga produk frozen food ini dibuat seperti jajanan biasa, misalnya saja risol teman-teman. Tentunya risol yang sering kamu temukan pada jajanan warung sudah pernah didagangkan dalam versi frozen foodnya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi nih produk roti dan kue seperti donat, waffle, cireng, pizza beku, dan macam lainnya teman-teman, dan juga produk sayuran. Nah, dengan perbedaan bahan baku pembuatnya, produk olahan frozen food ini terkategorikan dalam kode KBLI yang berbeda teman-teman, yaitu produknya yang sesuai dengan dari bahan pembuatannya teman-teman. Nah, apa sih manfaat frozen food? Jadi, manfaat frozen food ini yang pertama adalah selalu fresh, kesegarannya terjaga. Asal menyimpannya dengan benar dan kedap udara, makanan frozen food ini akan selalu terjaga kesegarannya. Jadi nih, kamu nggak perlu khawatir terkait kualitas dari frozen food. Jelas lebih awet daripada makanan yang disimpan begitu saja di luar. Yang kedua yaitu tidak membuang-buang makanan teman-teman. Ingatlah bahwa masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih membutuhkan bahkan kekurangan makanan. Melalui penyimpanan di freezer, kita tidak buang-buang makanan dan bisa mengkonsumsi secukupnya saja teman-teman. Lalu manfaat yang ketiga adalah menghemat waktu untuk memasak teman-teman. Jadi kamu hanya perlu memasak sekali waktu saja, nggak usah nih setiap hari. Kemudian sisanya bisa disimpan kembali sehingga kamu bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan lainnya teman-teman. Nah, kemudian dengan frozen food itu bersih dari segala hal yang jorok, tentu saja karena disimpan di tempat kedap udara dan diletakkan di dalam freezer, tentu membuat makanan beku ini terhindar dari debu atau hal-hal lainnya yang bisa menyebabkan pencampuran bakteri. Jadi yang pasti lebih higienis teman-teman. Itulah dari manfaat frozen
frozen food teman-teman. Lalu ada lagi manfaatnya, yaitu adalah aman dikonsumsi asal disimpan dengan benar teman-teman. Jadi freezer ini membekukan sempurna setiap makanan, sehingga saat dicairkan dan dimasak atau dihangatkan kembali, bakteri-bakteri yang di dalamnya akan hilang. Kandungan vitaminnya pun masih lengkap di dalam produk, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Nah selanjutnya, rasanya tetap sama dan terjaga. Jadi melalui teknik freezing ini, rasa makanan tersebut tidak akan berubah. Misalnya saat kamu menghangatkannya atau menggunakan microwave, rasanya akan sama seperti saat baru selesai dimasak teman-teman. Jadi ini adalah manfaat dari frozen food teman-teman. Kemudian ada lagi, yaitu adalah lebih hemat dibandingkan teman-teman jajan di luar. Ya jelas, karena hanya dengan sekali masak, maka kamu bisa menyimpannya hingga 2 bulan ke depan. Kamu juga bisa menakar makanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Yang pasti jelas lebih hemat kan ya. Nah selanjutnya, membuat frozen food sendiri menjadikan nutrisinya lebih baik dibandingkan dengan jajan di luar loh. Karena memasak makanan frozen food sendiri memang lebih terjamin dibanding jajan di luar. Sebab kenapa? Kita lebih tahu bagaimana proses pembuatannya, menggunakan bahan-bahan terbaik dan sebagainya. Jadi nggak perlu khawatir soal kualitas dan juga gizi makanannya teman-teman. Lalu apa sih kelebihan dari bisnis frozen food ini? Jadi jika teman-teman ingin membuka bisnis frozen food ini, kelebihannya pertama adalah sudah punya target pasar jual. Target pasar jual adalah orang yang kemungkinan akan membeli produk. Misalkan teman-teman terjun ke bisnis ini, sehingga target jual dari produk ini adalah para ibu-ibu atau bahkan anak muda. Yang kedua adalah fleksibel teman-teman, dimana dalam menjalankan bisnis makanan beku bisa dikatakan fleksibel karena kamu cukup bekerja dari rumah dan membuat pesanan ketika ada yang memesan. Nah kemudian selanjutnya ada modal sedikit teman-teman, dimana bisnis makanan beku bisa dibilang hanya mengeluarkan modal sedikit, sehingga jika teman-teman memang baru punya modal yang kecil, bisa dicoba bisnis ini teman-teman. Nah tapi ada juga kelemahannya teman-teman. Yang pertama adalah waktu ekspor makanan yang terbatas, dimana kelemahan ini adalah terbatasnya kadaluarsa, karena paling untuk makanan sendiri kuat itu sekitar 2 atau 3 minggu saja di dalam freezer, sehingga tidak bisa disimpan terlalu lama teman-teman. Nah kemudian karena produk ini mampu bertahan lama di dalam freezer, penjual juga jadi jarang lupa untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa. Padahal nih tanggal kadaluarsa ini sangat penting dicantumkan di dalam produk makanan, seperti makanan itu adalah frozen food teman-teman. Apabila tidak bisa mengira-ngira, maka kamu dapat mencantumkannya masa semua produk misal 3 bulan atau 6 bulan teman-teman. Kemudian yang kedua kelemahannya adalah banyaknya pesaing teman-teman. Sudah lihat tadi di video awal? Nah jadi kelemahannya itu adalah banyaknya pesaing yang bermunculan sekarang teman-teman. Hal ini kenapa? Karena terjadi bisnis ini digemari oleh beberapa orang. Oleh karena itu tidak boleh bingung bila kompetitor Anda pun banyak. Kemungkinan nih di kompleks perumahan Anda mungkin telah ada 1 atau 2 orang agen bisnis frozen food teman-teman. Nah untuk mengakali jumlah kompetitor Anda pasti harus dapat bereksperimen, beri sebuah kekhasan pada produk makanan beku yang Anda jual supaya konsumen suka dan ingin terus berlangganan teman-teman. Nah kemudian selanjutnya adalah kita lihat bisa kemungkinan sepi pesanan. Lah kok bisa? Kenapa? Ya karena kelemahannya ini adalah sepinya pesanan, karena frozen food makanan cepat sajian yang tahan lama. Otomatis nih konsumen Anda tidak datang tiap hari, tetapi sekian hari setelah makanan bekunya yang telah dibelinya itu baru habis. Nah inilah yang membuat bisnis makanan beku ini terkadang tidak selamanya rame. Anda minimal harus punya banyak konsumen yang setia supaya bisnis ini tetap masih berjalan teman-teman, atau Anda dapat melangsungkan lapak untuk jualan bisnis frozen ini agar dimasak dan stok cepat habis teman-teman. Kemudian yang keempat adalah bergantung pada freezer teman-teman. Jadi mesin pendingin atau kita sebut freezer adalah elemen terpenting untuk usaha ini. Oleh karena itu yakinkan mesin pendingin Anda bekerja dengan baik. Masalahnya nih bila mesin pendingin hancur karena produk itu pasti dapat basi teman-teman. Jadi karena itu tidak boleh terlalu lama di suhu ruang. Jadi kamu perlu menyimpannya di freezer untuk menyimpan produk tersebut teman-teman. Nah kita tidak dapat memprediksi sesuatu termasuk hal yang tadi inginkan seperti mati listrik. Nah dikarenakan sangat bergantung pada mesin pendingin, kamu perlu mengantisipasinya dengan berbagai hal tak terduga teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah produk ini merupakan produk junk food teman-teman. Saat ini kita tahu bahwa banyak orang yang terbuka kesehatan dan pilih beberapa makanan yang sehat. Dalam pada itu frozen food ini terhitung dalam kelompok junk food teman-teman, karena memiliki kandungan pengawet dan zat kimia yang lain. Untuk menangani ini, Anda dapat berkreativitas membuat frozen food homemade yang tidak memakai pengawet teman-teman. Pastikan produk Anda ini pasti akan dicintai dan bisa jadi direferensikan ke beberapa orang terdekat dari konsumen yang setia kepada Anda teman-teman. Nah itulah kelemahan dari bisnis frozen food teman-teman. Nah kemudian
gimana sih perizinan di usaha frozen food ini? Jadi kita ini harus ada izinnya teman-teman, di mana ada 5 manfaat yang didapatkan ketika memiliki legalitas teman-teman. Yang pasti satu, untuk perlindungan hukum, yang kedua sebagai sarana promosi, yang ketiga akan mudah mendapatkan proyek teman-teman, yang keempat sebagai sarana promosi dan lainnya, kemudian yang kelima mempermudah mendapatkan berbagai proyek teman-teman. Jadi dengan adanya legalitas usaha tentu akan menjadi bukti kepatuhan kita terhadap hukum. Dengan demikian, usaha yang kita jalankan ini akan diakui oleh negara dan terhindar dari penertiban pihak berwajib teman-teman. Nah, kemudian apa saja daftar perizinan yang dibutuhkan teman-teman? Yang pertama itu adalah NPWP teman-teman. Yang pasti KTP dulu, kemudian NPWP. Nah, di mana NPWP ini merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan teman-teman. Di mana dokumen ini diperlukan pelaku usaha sebagai persyaratan mendaftar ke berbagai izin operasional dan komersial usaha. Salah satunya ini untuk mengurus NIB teman-teman. Yang kedua adalah NIB teman-teman, di mana NIB ini merupakan identitas pelaku usaha yang diperoleh dari pendaftaran di OSS teman-teman. Teman-teman silahkan bisa lihat di video saya rahasia cara mendapatkan NIB UMKM dengan mudah, cepat, dan gratis, karena menggunakan handphone hanya hitungan menit langsung jadi NIB teman-teman. Nah, yang ketiga adalah izin BPOM teman-teman. Jadi di sini teman-teman perlu mengurus izin BPOM sebagai syarat legalitas untuk mengedarkan frozen food teman-teman. Di mana izin BPOM ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan bagi produk yang telah memenuhi syarat dan standar keamanan pangan. Untuk mendapatkan izin BPOM ini bisa mengajukan pendaftarannya melalui di https://rba.pom.go.id teman-teman. Jadi sih teman-teman bisa lihat juga di video saya cara mendaftar BPOM untuk UMKM. Teman-teman silahkan pelajarin di sana jika teman-teman sudah memenuhi syarat dan standar keamanan pangan teman-teman. Nah, kemudian kita tahu di sini teman-teman, jadi ternyata ada nih pangan olahan yang diedarkan tidak perlu izin edar loh. Jadi di sini Ibu Penny sebagai kepala BPOM menjelaskan bahwa produk frozen food yang wajib mempunyai izin edar dari POM adalah produk yang masa kadaluarsa di atas 7 hari teman-teman. Jadi sehingga penting untuk mencantumkan adanya tanggal produksi dan juga kadaluarsa pada produk frozen food teman-teman. Di samping itu, frozen food yang diproduksi secara massal ini dan distribusikan oleh distributor harus memiliki izin edar BPOM teman-teman. Namun jika tidak lebih dari 7 hari bisa menggunakan PIRT teman-teman. Nah, apa sih izin edar pangan olahan ini? Jadi ada 2 teman-teman. Jadi seluruh pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan di dalam kemasan ini harus didaftarkan dan memiliki izin edar. Nah, izin edar ini dapat diterbitkan oleh Badan POM atau Dinas Kesehatan teman-teman. Jadi Badan POM sendiri ini BPOM RIMD atau ML, sedangkan Dinas Kesehatan ini berupa PIRT teman-teman, izin edarnya teman-teman. Nah, kriteria pantangan untuk IRT ini adalah tempat usaha di tempat tinggal, pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis, dan juga di bawah 7 hari teman-teman untuk kadaluarsanya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat dokumen adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Jadi bagi sahabat wirausaha juga dianjurkan untuk mendaftarkan diri dan karyawan dalam program BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya apa? Agar para pelaku usaha dan karyawannya mendapatkan perlindungan diri melalui jaminan kesehatan dan juga pekerjaan. Nah, untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, sahabat bisa mendaftarkan diri di www.bpjskesehatan.co.id dan juga di program BPJS Ketenagakerjaan di www.bpjsketenagakerjaan.co.id teman-teman. Jadi ini silahkan didaftarkan jika teman-teman berminat teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah paten merek teman-teman. Jadi di sini jika teman-teman sudah memproduksi frozen foodnya, silahkan teman-teman daftarkan paten merek teman-teman sebagai merek dagang. Karena ini termasuk di dalam hak kekayaan intelektual, menjadi hal membedakan produk atau jasa yang unik dan berbeda dengan produk yang lain, mencakup ekspresi, desain, dan simbol yang dapat dikenali teman-teman. Silahkan teman-teman bisa tonton video saya yang judulnya cara mendaftar paten merek kaki untuk UMKM. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara mendaftarkan paten merek khusus untuk UMKM teman-teman, tipsnya, triknya, dan juga tutorialnya teman-teman sudah saya jelaskan teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya PKP dan PIRT teman-teman. Jadi sertifikat PKP dan PIRT ini biasanya akan diterbitkan oleh ketika kita sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan serta telah lolos ujiannya teman-teman. Di mana sertifikat PKP dan PIRT ini sebagai izin edar untuk produk UMKM khususnya yang berbidang pangan teman-teman. Serta ini biasanya diadakan secara gratis, namun pelatihannya emang agak sedikit dalam 1 tahun ini teman-teman karena kuotanya terbatas teman-teman. Nah, teman-teman bisa pelajarin juga apa itu PKP dan juga cara mendaftar SPP PIRT secara online ada di video saya ini teman-teman yang ada di layar teman-teman. Silahkan teman pelajari
teman-teman. Nah, izin selanjutnya adalah kemasan yang menarik teman-teman. Nah, ketika kita sudah memiliki produk yang bagus, lengkap izinnya, maka sebaiknya kita memiliki kemasan yang menarik untuk produk kita. Karena apa? Karena kemasan merupakan langkah pertama bagi konsumen dalam memilih produk kita teman-teman. Sehingga kita harus menyiapkan kemasan yang terbaik untuk produk kita agar semakin mudah dikenali dan membuat kita lebih pede dalam melakukan penjualan teman-teman. Nah, sudah saya bikin juga videonya bagaimana rahasia cara membuat kemasan terbaik dan menarik untuk UMKM. Jadi teman-teman silahkan bisa cek video tersebut agar teman-teman memahami bagaimana teknik untuk membuat kemasan yang baik dan menarik untuk UMKM teman-teman. Nah, dukungan pemerintah terhadap UMKM teman-teman. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah khususnya Badan POM ini dalam rangka mendukung kemudahan berusaha untuk kegiatan UMKM mengedepankan pembinaan teman-teman, di mana Badan POM ini secara rutin dan proaktif terus melakukan pendampingan dan juga sosialisasi terutama kepada UMKM tentang proses sertifikasi cara produk pangan olahan yang baik atau CPPOB dan registrasi pangan olahan termasuk selama masa pandemi kemarin, dan hal yang patut mendapatkan apresiasi, acungan jempol serta dukungan bersama kita sebagai UMKM teman-teman. Nah, kemudian Pak Menteri juga ini mendukung UMKM teman-teman. Nah, kemudian berapa sih biaya dan masa izin edar frozen food? Nah, permohonan pendaftaran pangan olahan dalam rangka evaluasi untuk mendapatkan izin edar BPOM-MD ini atau perubahan data pangan olahan dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika permohonan ditolak, maka biaya yang telah dibayarkan ini tidak dapat ditarik kembali teman-teman. Nah, selain retribusi sertifikasi, pemohon juga perlu menanggung biaya konsultan pendamping proses sertifikasi Good Manufacturing Practice atau GMP dan biaya sertifikasinya. Biaya ini bervariasi tergantung dengan tempat dan konsultan yang dipilih. Kemudian masa ini berlaku selama 5 tahun teman-teman. Nah, jika teman-teman punya izin frozen food, tips usaha yang bisa saya coba ini silahkan. Pertama, tentukan rencana bisnis. Kemudian kedua, kalkulasikan modal yang dibutuhkan. Kemudian tentukan pangsa pasar dan pemasok frozen food kamu biar gampang jadi reseller kamu nih. Kemudian pastikan promosi tepat sasaran dan sesekali coba berikan giveaway. Lalu buatlah variasi makanan seiring dengan berjalannya waktu. Lalu gunakan juga media sosial, media konvensional, pemasaran dari mulut ke mulut dan acara promosi teman-teman. Jadi ini tips untuk teman-teman yang sudah memiliki usaha frozen food atau usaha lainnya teman-teman. Nah, di sini akan saya bagikan yaitu berupa BMC atau bisnis model canvassing oleh Amara Frozen Food teman-teman. Jadi di sini kita perlu tahu nih kayak partner kita siapa, misalnya toko bahan kue, kemudian supplier kita siapa atau relationship-nya, kemudian kontraktornya gimana, kayak aktivitasnya gimana, kayak resource-nya gimana, kemudian high level konsepnya seperti apa, customer relationship siapa aja, channelnya dari mana aja. Nah, teman-teman perlu membuat BMC seperti ini teman-teman. Ini saya kasih contoh karena teman-teman biar ada gambaran bagaimana kita membuat rancangan bisnis usaha kita teman-teman. Nah, lalu penjelasan dari BPOM ini jadi untuk informasi lebih lengkap, masyarakat dan pelaku UMKM dapat mengakses beberapa sumber informasi yang telah disediakan. Yang pertama, untuk mempelajari cara memperoleh izin edar pangan olahan Badan POM dapat melalui halaman aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Kemudian tata cara sertifikasi juga sudah ada. Informasi terkait produk PIRT melalui halaman Istana UMKM juga sudah ada. Kemudian informasi terkait regulasi dan juga pangan olahan dan juga konsultasi ini bisa dilakukan secara fitur live chat dan juga aplikasi konsultan online. Jadi sudah lengkap semua teman-teman. Nah, lalu gimana nih prosedur jika ingin mendaftar ke BPOM? Nah, yang pertama adalah harus melakukan proses registrasi akun perusahaan dan registrasi produk terlebih dahulu di web erek.pom.co.id. Syarat-syaratnya yaitu pertama NPWP, izin usaha nih, kemudian sertifikat CPPOB. Lalu nanti di syarat registrasi produk ini ada komposisi produk, lalu info produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa kadaluarsa, dan juga ada rancangan label serta ada hasil analisa, spesifikasi bahan yang digunakan pada komposisi dan juga dokumen pendukung lain seperti sertifikat halal jika mencantumkan logo halal. Nah, itu teman-teman, kita akan beri motivasi teman-teman. Jadi menurut Ahmad Zaki, founder Bukalapak, untuk membuat bisnis kita besar maka kita harus punya ide yang gila. Lalu mengelola sebuah bisnis sama seperti mengendarai sepeda. Kalau kita terlalu lama berhenti mengayuhnya maka pasti kita akan jatuh teman-teman. Nah, dalam membangun bisnis dapat belajar dari para pelaut. Pertama, harus tahu nih kemana tujuan berlayar. Kedua, harus tahu apa yang menjadi visi misi kita. Dimana semakin tahu tujuan, semakin besar tujuan, maka semakin penting untuk kemampuan membangun tim yang dapat berlayar bersama
hingga akhir, dan yang pasti jangan kehabisan bahan bakar teman-teman. Nah teman-teman, itu video penjelasan kami dari frozen food teman-teman. Nah di sini saya juga membuat info legalitas usaha, kemudian rahasia cara mendapatkan IB bagi UMKM dengan hitungan menit, serta apa itu sertifikat penyuluh keamanan pangan, kemudian manfaatnya seperti apa, dan juga bagaimana cara mendaftar PRT sudah saya bikin di Rit Sarlah Hilary ini. Silahkan teman-teman tonton dan simak videonya, dari mulai cara mendaftar paten merek juga sudah ada, kemudian membuat barcode juga sudah ada untuk barcode resmi di kemasan UMKM, dan juga bagaimana cara membuat kemasan yang terbaik dan menarik untuk UMKM. Kemudian apa itu SNI teman-teman? Teman-teman ada SNI untuk bina UMKM teman-teman, jadi khusus teman-teman silahkan nonton videonya. Ada juga cara mendaftar perseorangan atau PT perorangan juga ada videonya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, serta komen silahkan, dan juga terima kasih atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo UMKM.